Di pagi hari ini nanti akan ada dua materi ya. Yang pertama tentang PPN dan pengusaha kena pajak, dan dilanjutkan tentang faktur pajak ya, dengan pemateri saya Zaki dan rekan saya dengan Bapak Haris. Oke, untuk pertama ini dari saya dulu ya Bapak Ibu. Ya, kelas pajak ini Bapak Ibu sebetulnya diperuntukkan untuk PKP baru ya, yang atau Bapak Ibu wajib pajak yang hendak mengukuhkan diri sebagai PKP gitu. Jadi mungkin materinya di sini materi yang dasar saja ya Bapak Ibu ya. Gitu. Nah, nanti kita akan bahas sedikit pengertian tentang PPN, terus kewajiban dan definisi pengusaha kena pajak, terus proses pengukuhan pengusaha kena pajak, pembuatan faktur pajak, setor, dan lapor, dan lain-lain yang perlu diketahui oleh pengusaha kena pajak. Nah, kita mulai dari definisi pajak sendiri ya Bapak Ibu. Jadi pajak itu kontribusi wajib ya kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ini definisi pajak di Undang-Undang KUP, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Sedangkan PPN sendiri yaitu pajak yang dikenakan atas pertambahan nilai barang dan atau jasa. Ini sifat dasar dari PPN ya. Yang pertama, PPN itu pajak atas konsumsi. Jadi PPN itu dibebankan kepada konsumen atau orang yang membeli ya barang atau jasa. Misal kita beli di supermarket ya, beli barang apapun itu ya. Nah, misal harga barangnya 100.000, nah di situ ada PPN 11%. Ya, jadi kita bayarnya 100.000 plus 11.000. Nah, PPN itu dibebankan kepada konsumen. Jadi kita yang pakai barangnya, pakai jasanya, kita yang harus bayar PPN-nya gitu. Kemudian yang kedua, pajak tidak langsung. Jadi PPN kan tadi dibebankan kepada konsumen akhir ya. Sedangkan yang melakukan kewajiban penyetoran ya, itu bukan konsumen akhir ya, tetapi pengusaha kena pajak yang menjual barang atau jasa tersebut. Contohnya tadi saya belanja roti di minimarket, ya misal habis roti dan kebutuhan harian gitu habis 100.000, ya saya bayar PPN-nya 11.000. Nah, yang setor 11.000 itu bukan saya ya, tapi pihak minimarket yang store 11.000 ke negara. Jadi saya dipungut 11.000 oleh minimarket ya, oleh penjual. Kemudian si penjual atau minimarket itu menyetorkan 11.000-nya ke kas negara. Kemudian yang ketiga, pajak objektif. Jadi setiap konsumen siapapun ya, nggak pandang siapa itu konsumennya, mau orang kaya mau orang miskin gitu. Maksudnya mau orang mana saja gitu. Ya, asalkan dia membeli barang atau jasa tersebut, ya dikenakan tarif PPN yang sama, jadi tarifnya 11% gitu. Jadi kalau PPN nggak ada perbedaan, Bapak Ibu mau yang belanja misal orang kaya atau orang miskin tetap sama PPN-nya. Ya. Kemudian yang keempat, pajak atas konsumsi di dalam negeri. Ya, jadi konsumsinya di dalam negeri nih. Jadi kalau misal PPN-nya BKP atau JKP, BKP itu barang kena pajak ya, JKP itu jasa kena pajak, itu diekspor, maka nggak ada PPN, karena ekspor kan tujuannya nanti dikonsumsi di luar negeri ya. Jadi kalau ekspor nanti PPN-nya 0%. Gitu. Kemudian yang kelima, multi stage levy. Jadi PPN itu dikenakan di setiap jalur produksi dan distribusi. Ya, mulai dari pabrik, pedagang besar, grosir, sampai pedagang eceran ya. Meskipun demikian, PPN tidak menimbulkan efek pemungutan pajak berganda. Karena nanti mekanisme PPN itu pajak keluaran dikurangi dengan pajak masukan ya. Nanti kita bahas lebih lanjut di slide berikutnya apa itu pajak keluaran dan pajak masukan. Nah, ini ya, jadi mekanisme PPN tadi itu
pajak keluaran dikurangi pajak masukan. Nah, pajak masukan yaitu PPN yang wajib dipungut oleh pengusaha kena pajak ya saat menyerahkan barang atau jasa. Misal tadi ya minimarket menyerahkan barang ke saya, jual barang 100.000, maka PPN-nya 11.000. Nah, 11.000 itu namanya pajak keluaran. Nah, kalau pajak masukan itu PPN yang seharusnya sudah dibayar oleh PKP saat perolehan barang atau jasa. Ya, misal tadi minimarket beli rotinya dari pabrik harga 80.000 ya. PPN-nya 8.800. Nah, ketika beli kita dipungut PPN itu namanya pajak masukan. Nanti PPN yang di-store oleh si PKP, misal tadi si minimarket itu pajak keluaran dikurangi dengan pajak masukan. Misal tadi pajak keluarannya 11.000, pajak masukannya 8.800, berarti PPN yang di-store itu 11.000 dikurangi 8.800, gitu, sekitar 2.000-an gitu. Nah, jika pada suatu masa itu biasanya yang sering bulan ya, misal pada suatu bulan PK-nya itu lebih besar daripada PM, tadi misal PK-nya 11.000, PM-nya 8.000, ya maka PPN-nya wajib store ke negara, berarti yang 3.000-nya di store ke negara. Tapi kebalikannya ya, jika pada suatu masa PK-nya lebih kecil daripada PM, artinya belanjanya lebih besar daripada barang yang dikeluarkan, misal jual rugi gitu, misal PK-nya 7.000 tapi PM-nya 8.000, berarti kan ada negatif 1.000 ya. Nah, PPN-nya itu kelebihannya bisa dikompensasikan ke masa berikutnya atau direstitusikan ya. Kalau restitusi itu bisanya di akhir tahun, masa Desember. Kecuali untuk PKP yang melakukan kegiatan tertentu. Nanti Bapak Ibu lihat di pasal 9 ayat 4C Undang-Undang PPN. Ini bisa restitusi di setiap masa pajak. Tapi umumnya restitusi di Desember. Selain itu dikompensasi ke masa berikutnya. Ya, misal ini contohnya nih, si pabrik jual baju 50.000, PPN-nya 5.500 ya. PK misalnya 5.500, PM-nya 0, berarti PPN 5.500. Pabrik jual ke distributor ya, harga 100.000, berarti PPN 11.000. Berarti dari pihak distributor PK 11.000, PM 5.500, berarti PPN-nya 5.500 gitu. Kemudian distributor jual ke retail ya, ke toko. Nah, harga 100.000 gitu. Ya 150.000. Itu berarti inilah PPN-nya, intinya PK dikurangi PM ya. Jadi nanti retail jual ke orang pribadi 150.000, berarti PPN-nya 16.500 gitulah intinya ya. Jadi PPN itu dikenakan di setiap jalur produksi dan distribusi. Nah, untuk tarif PPN itu 11% ya, mulai berlaku 1 April 2022. Nah, nanti bakal di undang-undang amanatnya akan naik lagi menjadi 12% di 1 Januari 2025. Ya, untuk ekspor tadi 0% ya. Nah, untuk barang apa saja yang dikenakan PPN, jadi secara umum undang-undang PPN itu prinsipnya negatif list. Jadi semua barang dan jasa itu kena PPN ya, kecuali diatur lain oleh undang-undang gitu. Nah, yang tidak kena PPN di undang-undang itu cuma 2 ya untuk barang. Yang pertama, makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung sejenisnya ya, mau dikonsumsi di tempat atau tidak ya, termasuk makanan minuman yang diserahkan oleh jasa boga atau catering. Ini enggak kena PPN karena objek ini sudah dikenakan pajak daerah oleh Pemda. Yang kedua, uang emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara dan surat berharga. Ya, ini enggak kena PPN. Jadi untuk surat berharga, misal saham atau obligasi gitu, itu enggak ada PPN-nya. Nah, ini untuk jasa yang tidak kena PPN. Yang pertama, contoh jasa keagamaan, ya misal Pak Ustadz, Pak Pendeta ceramah, itu enggak kena PPN ya. Nah, terus misal gitulah ya, intinya jasa keagamaan, jasa kesenian dan hiburan, jasa perhotelan, jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum. Misal kita bikin SIM bayar
Nah, SIM itu nggak ada PPN-nya misalnya gitu. Kemudian jasa penyediaan parkir dan jasa boga atau catering. Yang dibintangi nomor 2, 3, 5, dan 6 ini merupakan objek daerah ya, jadi tidak kena PPN. Nah, selain itu ada juga PPN yang tidak dipungut dan dibebaskan ya. Nanti ini Bapak Ibu bisa cari sendiri ya referensinya karena lumayan banyak, nggak sempat kalau dijelaskan di kesempatan ini. Ada PPN tidak dipungut dan dibebaskan. Ya. Ini pada dasarnya Bapak Ibu PKP tetap membuat faktur pajak ya untuk PPN tidak dipungut kode 07 dan dibebaskan kode 08, tapi nanti PPN-nya 0, nggak ada gitu. Tapi tetap administrasi bikin faktur pajak kayak gitu. Kemudian ini tentang PKP ya. Jadi yang pertama pengusaha itu siapa sih? Ya orang pribadi atau badan ya dalam bentuk apapun yang menjalankan kegiatan usaha gitu nih. Untuk pengusaha kena pajak berarti pengusaha yang melakukan penyerahan BKP atau JKP yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. Terus ada namanya pengusaha kecil ya. Jadi pengusaha kecil itu pengusaha yang selama 1 tahun omsetnya tidak lebih dari 4,8 ya. Jadi aturannya dari sisi pajak ya, kalau pengusaha omsetnya lebih dari 4,8 maka dia wajib dikukuhkan sebagai PKP ya. Jadi kalau Bapak Ibu omset lebih dari 4,8, Bapak Ibu wajib dikukuhkan sebagai PKP. Nah, kalau pengusaha kecil itu tidak wajib dikukuhkan sebagai PKP. Jadi kalau omsetnya masih kurang dari 4,8 miliar setahun, itu nggak wajib jadi PKP. Terus gimana kalau mau jadi PKP? Boleh ya, pengusaha kecil boleh menjadi PKP. Kemudian pengusaha kecil yang memilih menjadi PKP maka wajib menjalankan kewajiban PKP gitu. Nih ya contohnya, misal ada badan A ya, lihat dulu omsetnya nih lebih dari 4,8 atau enggak. Kalau iya ya wajib PKP. Kalau misal tidak, bergantung dia mau milih PKP atau enggak. Kalau milih PKP ya nanti resikonya kewajiban PKP juga dia harus laksanakan. Kalau enggak memilih PKP ya enggak usah melakukan kewajiban PKP gitu. Nah, kewajiban PKP itu apa aja? Kalau secara ringkas ada 4 ya. Yang pertama, melaporkan diri untuk dikukuhkan sebagai PKP. Ini untuk sekali aja di awal ya. Kedua, memungut PPN yang membuat faktur pajak. Ketiga, store PPN, dan yang 4, lapor SPT masa PPN. Ya, jadi yang rutin buat faktur, setor, dan lapor. Jadi kalau misal tadi pengusaha kecil tidak memilih jadi PKP, ya nggak perlu bikin faktur pajak, setor, dan lapor gitu. Tapi kalau pengusaha kecil memilih jadi PKP, maka dia konsekuensinya harus memungut pajak, memungut PPN, setor, dan lapor gitu. Nah, itu untuk pengukuhan PKP paling lama akhir bulan berikutnya ya, setelah bulan peredaran brutonya lebih dari 4,8. Kemudian kemana? Ke KPP terdaftar. Kalau misalnya Bapak Ibu terdaftar di Cibinong, berarti ke KPP Cibinong. Itu biayanya nggak ada yang gratis. Terus, nah formulir dan persyaratannya Bapak Ibu bisa lihat di link ini. Nanti materinya kami share ya di sesi tanya jawab atau di akhir acara. Jadi klik link ini, nanti ada persyaratan dan formulirnya. Terus pengajuannya gimana? Bisa langsung datang ke TPT ya, ke KPP atau melalui jasa pos atau ekspedisi. Nah, nanti alurnya, ini bagi yang belum PKP, di gambaran saja ya alurnya nanti wajib pajak mengisi formulir dan persyaratannya. Kemudian kalau ke TPT nanti, kalau ke KPP nanti dapat surat pengukuhan PKP. Nah, terus ada survei lapangan dulu nih dari petugas KPP ya, maksimal 10 hari sejak tanggal permohonan PKP diterima lengkap. Kemudian setelah survei lapangan, baru Bapak Ibu wajib ke PKP ya pengurusnya, wajib ke KPP nih pengurusnya. Nanti di KPP yang untuk kedua kali, nanti Bapak Ibu dapat password akun PKP, kode aktivasi, sertifikat elektronik, nanti bisa juga dibantu untuk install aplikasi fakturnya.
Ya biasanya dibantu di KPP di sini. Gitu. Nanti ini paling lambat 3 bulan sejak tanggal pengukuhan pertama. Jadi kalau setelah disurvei 3 bulan nggak ke KPP ya berarti ya nggak jadi tuh, dianggap nggak jadi PKP-nya ya. Jadi nanti dicabut lagi tuh PKP-nya. Gitu. Nah ini untuk aplikasinya sebagai gambaran aja ya. Nanti ada 4 aplikasi untuk saat ini ya. Jadi memang belum terintegrasi. Yang pertama ada Innova. Ya, ini untuk melihat profil PKP, minta nomor seri yang sering ya, terus mau juga perpanjangan sertifikat dan lain-lain. Sedih faktur desktop, ini yang di laptop Bapak Ibu, ini yang untuk membuat faktur, terus ada web faktur, ini untuk lapor pajak dan DJP online ya, ini untuk setor, untuk buat billing untuk DJP online. Nah, untuk pembuatan faktur pajak, nah jadi intinya wajib pajak itu wajib membuat faktur pajak saat penyerahan barang atau jasa ya, atau saat ekspor. Jadi faktur pajak harus dibuat pada saat penyerahan barang atau jasa atau pada saat penerimaan pembayaran, dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP atau JKP, atau pada saat pembayaran termin ya, dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan atau saat ekspor atau saat lainnya. Nanti untuk faktur pajak akan dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Haris. Nah, nanti apa yang harus disiapkan ya sebelum membuat faktur pajak ini, yang pertama harus menginstal dulu aplikasi faktur desktop versi 3.2. Ya, kalau Bapak Ibu saat aktivasi ke KPP nanti bisa dibantu oleh petugas KPP ya untuk install aplikasinya. Kalau sendiri pun boleh ya, ini ada tutorialnya, nanti Bapak Ibu tinggal klik, nanti ada di YouTube KPP Pratama Cibinong untuk tutorial install e-fakturnya. Yang kedua, sertifikat elektronik harus terlibat di browser, yang juga ada tutorialnya. Kemudian yang ketiga harus minta nomor seri faktur pajak dulu, ini juga ada tutorialnya. Pokoknya semua tutorial Bapak Ibu ada di YouTube KPP Pratama Cibinong ya. Insya Allah yang untuk dasar kayak gini sudah lengkap ya, tinggal Bapak Ibu lihat aja tutorialnya. Terus kewajiban berikutnya yaitu membuat faktur pajak keluaran. Tadi setiap penyerahan Bapak Ibu buat faktur pajak ya. Ini contohnya ke swasta atau ke bendahara ya. Kalau ke bendahara nanti kodenya 02 gitu. Kemudian kalau Bapak Ibu dapat faktur pajak masukan itu juga diinput juga di faktur ya, tadi sebagai pengurang nanti pajak masukan. Nah, kalau mau baca ketentuan di faktur ada di sini atau nanti dijelaskan oleh Haris ya. Nah, kemudian yang ketiga kewajibannya itu setor PPN. Tadi kan udah mungut nih, udah buat faktur ya, udah mungut PPN-nya, yang kemudian PPN-nya distorkan. Nah, caranya yang pertama Bapak Ibu buka dulu web e-faktur ya di bagian induk. Nanti ada PPN kurang lebih bayar. Di situ ada nominalnya berapa sih PPN yang harus di-store gitu. Jadi kalau saran kami setornya itu sekaligus di bulan berikutnya. Jadi enggak setiap Bapak Ibu buat faktur langsung store gitu. Nanti takutnya ada kelebihan atau kekurangan, nanti repot lagi. Ya, jadi misal sekarang tanggal 11 Bapak Ibu buat faktur, nanti tanggal 15 buat faktur lagi, tanggal 18 buat faktur lagi, tanggal 20 buat faktur lagi, misal 1 bulan 4 kali buat faktur nih. Nah Bapak Ibu bikin billingnya itu nggak usah sampai 4 kali, cukup 1 kali saja ya. Nanti dikumpulin aja dulu uangnya, PPN-nya, jangan digunakan dulu ya, karena itu hak negara. Nanti di bulan berikutnya, di awal bulan berikutnya, nanti di Februari ini misalnya, nanti Bapak Ibu buka lah di web faktur, di situ ada nominal PPN kurang atau lebih bayarnya. Nah, dari nominal itu Bapak Ibu baru buat billing ya. Billingnya buat di DJP online atau di aplikasi pajak. Nah, kemudian Bapak Ibu setor PPN-nya melalui kantor pos atau bank atau lembaga persepsi lain. Contohnya lembaga persepsi lain itu Bukalapak ya, Tokopedia, terus Indomaret, terus pokoknya lihat di sini dah ya, di link ini ada kemana saja sih bisa bayar pajak gitu.
Nanti pas buat billing ini yang harus hati-hati ya Bapak Ibu. Nanti di billing itu banyak sekali pilihannya. Nanti Bapak Ibu pilih 41 kode jenis pajaknya 411211 PPN dalam negeri. Kode jenis setoran 100 masa. Ya, ini jangan sampai salah ya. Tapi kalau salah nggak bisa digunakan untuk lapor. Nanti lebih panjang lagi urusannya ya. Gitu. Nah, terus masa pajaknya itu sesuaikan dengan masa yang mau dilaporkan ya. Karena di pilihan billing itu kadang masa pajaknya harus kita pilih dulu ya. Jadi jangan langsung gas buat gitu. Diteliti dulu lah gitu pas bikin billing ya. Jadi masa pajak misal pengen lapor Januari nih, faktur Januari, berarti billingnya ya masa pajak Januari gitu. Jangan faktur Januari bikin billingnya masanya Februari, nggak nyambung nih antara masa pajak di faktur sama masa pajak billing, nanti nggak bisa dilapor tuh ya, nanti urusan lebih panjang lagi ya. Jadi pesan saya ketika buat billing tolong hati-hati ya, kode jenis pajak, jenis setoran, dan masa pajaknya harap diperhatikan lagi. Kemudian yang keempat, lapor SPT masa PPN. Lapornya di web e-faktur ya Bapak Ibu, jadi bukan di DJP online lagi. Kalau dulu mungkin di DJP online ya, sekarang di web e-faktur. Nanti ada 3 kemungkinan nih, bisa kurang bayar, bisa nihil, bisa lebih bayar. Ini tutorialnya sudah ada semua ya. Kalau kurang bayar berarti kurang bayarnya tadi di store. Kalau nihil, misal nggak ada kegiatan nih nihil, udah tinggal lapor aja, nggak perlu store gitu. Kalau lebih bayar, nah berarti nanti lebih bayarnya bisa dikompensasikan atau direstitusikan sesuai dengan ketentuan. Nilai lain yang perlu diketahui, yang pertama sertifikat elektronik ya, ini berlaku 2 tahun ya, setiap 2 tahun. Nanti Bapak Ibu untuk cek daluarsa sertifikat elektronik bisa ke Innova, nanti menu download sertifikat digital ya, nanti di situ ada masa berlakunya sampai kapan. Nah, apabila sertifikat elektronik daluarsa, nanti konsekuensinya yang pertama tidak bisa upload faktur, yang kedua nggak bisa minta nomor seri, yang ketiga nggak bisa lapor SPT PPN ya. Jadi diperhatikan juga masa berlaku sertifikat elektroniknya. Nah, jika sudah daluarsa silakan hubungi KPP terdaftar ya. Kalau untuk KPP Cibinong, Bapak Ibu bisa perpanjang sertifikat elektronik lewat email di email ini ya, atau datang ke KPP. Nah, gitu. Ini tanggal penting yang harus diketahui ya. Yang pertama upload e-faktur ini tanggal 15 bulan berikutnya ya. Jadi kalau bikin faktur nanti uploadnya maksimal tanggal 15 bulan berikutnya. Misal buat faktur sekarang ya, jangan sampai draft terus nih. Jadi harus approval sukses itu maksimal 15 Februari ya. Kalau misal bikin fakturnya sekarang. Ya, tapi biasanya paling enak ya bikin faktur sekarang, uploadnya juga sekarang gitu. Terus batas setor ini akhir bulan berikutnya ya. Misal sekarang masa Januari, berarti setornya maksimal 28 Februari gitu. Terus batas lapornya juga sama akhir bulan berikutnya. Misal sekarang Januari, berarti batas lapornya 28 Februari gitu. Untuk SPT nihil tidak ada kegiatan tetap wajib lapor ya. Ini yang sering mungkin Bapak Ibu lupa ya. Jadi kalau nihil itu tetap wajib lapor. Nah, kalau nggak lapor, kenapa? Nanti bakal dapat surat tagihan pajak nih Bapak Ibu ya. Jadi Direktorat Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat tagihan pajak apabila yang sering ini nih, wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda atau bunga ya. Terus pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP tapi tidak membuat faktur pajak. Ya, yang ketiga, pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP tetapi membuat faktur pajaknya tidak lengkap. Gitu. Nih sanksinya ya kalau tidak lapor lumayan nih Bapak Ibu ya, 500.000 per bulan. Tadi walaupun nihil tetap lapor ya untuk PKP. 500.000 per bulan sanksinya untuk tidak lapor. Kalau nggak store ketambahan lagi nih sanksi bunga ya. Ini bunganya mengikuti suku bunga acuan
ya loh. Gitu. Nanti ada lagi sanksi terlambat atau tidak membuat faktur pajak, yaitu 1% sanksinya. Nanti Bapak Ibu setor sanksinya itu kalau sudah dapat surat, kalau KPP sudah menerbitkan surat tagihan pajak ya. Kodenya nanti setornya 411211 ya, kode setorannya 300 atau STP. Ini kalau sudah ada surat tagihan pajak. Nah, untuk sekarang Bapak Ibu surat tagihan pajak itu dikirim oleh KPP, oleh masing-masing seksi pengawasan ya di KPP itu lewat pos ya. Jadi kalau lewat pos mungkin kendalanya kadang wajib pajak merasanya nggak menerima gitu ya. Kita juga kan nggak tahu ya apakah mungkin di pos yang nggak terkirim, ataukah mungkin alamat yang nggak ditemukan, ataukah mungkin yang terimanya beda orang, kita juga nggak tahu ya. Nah, untuk konfirmasi Bapak Ibu punya STP atau enggak, Bapak Ibu bisa konfirmasi ke KPP ya, lewat baik itu lewat layanan konsultasi, WhatsApp konsultasi, atau langsung menghubungi AR Bapak Ibu ya untuk mengetahui apakah ada STP atau enggak sih kalau mau ya gitu. Nah, kemudian yang harus diketahui juga ini ada penonaktifan sementara atau bahasa kerennya suspend ya. Jadi kalau suspend nanti Bapak Ibu nggak bakal bisa bikin faktur pajak, nanti kodenya ITEX 4003 ya. Kenapa sih ada suspend gini ya? Itu ini yang sering nih ya. Jadi DJP berwenang untuk menonaktifkan sementara pun PKP ya, karena yang pertama tidak menyampaikan SPT PPN 3 masa berturut-turut. Yang kedua, tidak menyampaikan SPT masa PPN untuk 6 masa pajak dalam periode 12 bulan. Yang ketiga, PKP menyampaikan dokumen yang disyaratkan saat pengukuhan PKP, tapi dokumennya tidak berdasarkan keadaan sebenarnya atau dipalsukan. Yang keempat, PKP terindikasi menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak pengukuhan PKP ya. Terus kalau Bapak Ibu yang sering mah nomor 1 sama 2 nih nggak lapor SPT-nya ya. Jadi mohon dengan sangat Bapak Ibu kalau sudah jadi PKP yang di sini ya, kalau PPN ya wajib lapor tiap bulan walaupun nihil, biar apa ya, biar salah satunya nggak kena suspend ya. Kalau misal sudah kena suspend, silakan Bapak Ibu hubungi AR Bapak Ibu di KPP ya. Harus klarifikasi maksimal 30 hari sejak pemberitahuan suspend. Ini sanksi pidananya ya di Undang-Undang KUP. Ini Bapak Ibu bisa baca sendiri lah. Pasal 38, ada juga pasal 39 ya, salah satunya menyalahgunakan nih PNPP atau PKP gitu. Kemudian ini juga nggak boleh ya menyalahgunakan PNPP atau PKP, terus menyampaikan SPT yang keterangannya tidak benar ya dalam rangka mengajukan restitusi atau kompensasi. Jadi dibuat-buat lebih bayar gitu, seolah-olah lebih bayar, ini juga nggak boleh ya. Nah, terus juga nggak boleh juga menerbitkan faktur pajak fiktif ya, tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, ini juga pidana. Kemudian ini hak untuk wajib pajak ya, yang mendapat pelayanan, mendapat konsultasi atau edukasi seperti sekarang, terus melakukan pengaduan silakan, terus mendapat insentif kalau ada ya, kemudian hak dalam rangka pemeriksaan, mendapat perlindungan kerahasiaan informasi, mengasal atau mendatang pajak, mengajukan upaya hukum. Ini hak-hak wajib pajak. Upaya hukum antara lain bisa pembetulan suatu ketetapan, gugatan, keberatan, banding, dan non keberatan ya, pengurangan penghapusan sanksi, pengurangan atau pembatalan SKP, pengurangan pembatalan STP, dan pembatalan hasil pemeriksaan. Nah, ini untuk yang terakhir, untuk pencabutan PKP. Jadi Bapak Ibu DJP dapat melakukan pencabutan PKP terhadap pengusaha yang tidak lagi memenuhi ketentuan PKP yang berdasarkan permohonan atau syarat jabatan. Jadi Bapak Ibu kalau merasa saya nggak mau PKP lagi karena misal suatu alasan tertentu ya, bisa mengajukan permohonan, atau bisa juga KPP syarat jabatan ya menghapus PKP Bapak Ibu gitu. Nah, kalau permohonan proses pencabutan paling lama 6 bulan. Nah, ini tips dari kami aja ya.
Yang pertama, store dan lapor sebelum atau tidak mendekati jatuh tempo ya. Jadi misal untuk masa 1 sekarang Januari, berarti nanti store dan lapor diusahakan di awal Februari gitu. Tidak mendekati jatuh tempo. Ya takutnya kan sini udah pakai aplikasi semua ya, takutnya aplikasinya bermasalah dan telat lapor gitu. Kemudian catat dan simpan dengan baik password Innova, Passphrase, user refactor, password refactor, Evin, dan password DJP online. Ini harus disimpan dengan baik ya, karena banyak sekali kasus yang wajib pajak yang lupa passwordnya. Kemudian ketahui masa berlaku sertifikat elektronik dan segera perpanjang apabila sudah daluarsa. Kemudian yang keempat, ini yang tadi ya kami tekankan, buat kode billing yang benar. Jadi kode jenis pajaknya 411211, kode setoran 100, masa dan tahun pajak sesuai dengan masa pelaporan. Ya, nominal sesuai dengan nominal kurang bayar. Kemudian hubungi akun AR, akun representatif ya, jika mendapat misal ini bisa hubungin AR atau bisa hubungi layanan konsultasi ya. Dapat surat teguran, surat agen pajak, SP2DK, surat permintaan data atau keterangan, surat pemberitahuan suspend, dan lain-lain. Nama AR-nya bisa dilihat di Innova atau DJP online. Nah, ini untuk kontak layanannya yang sering untuk PKP nomor 2 dan untuk konsultasi aplikasi di nomor 4.